Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mereview mengenai tugas UTS saya dari mata kuliah SRA 2 mengenai video What If. Pada permulaannya, video ini sendiri disuguhkan dengan kalimat yang tadi sudah saya play sebelumnya, yang menurut saya itu durasinya sangat sedikit, jadi cukup mengganggu para penonton untuk membaca. Jadi orang yang membaca itu pun perlu untuk mengulang kembali untuk dapat membaca kalimat secara keseluruhan. Dari beberapa presiden-presiden yang telah saya teliti sebelumnya, menyatakan bahwa pergerakan siswa menciptakan interaksi sosial. Namun adanya COVID-19 ini cukup membatasi pergerakan siswa untuk saling bertemu atau berdekatan. Dari statement tersebut, masalah yang dapat saya bawa adalah bagaimana meminimalisir terjadinya penumpukan pergerakan siswa dalam koridor sekolah tanpa menghilangkan interaksi sosial. Dalam hal ini, saya lebih memfokuskan kepada bagian koridor sekolah sebagai wadah perpindahan siswa dari satu ruang ke ruang. Nah, untuk dari konten itu sendiri, visual konten itu sendiri, menurut saya, apa yang sedang saya bicarakan tadi itu cukup terdistract dengan tulisan ataupun kalimat-kalimat yang berada di kiri, kanan, atas, bawahnya, yang tidak saya bahas. Penonton cukup terdistract dengan adanya pedagogi collaborative approach yang berada di sebelah kirinya, maupun sebelah kanannya, yang merupakan isi otak dari saya sendiri. Yang menjadi mungkin terlihat tidak rapi. Nah, untuk dari sistem dari muralnya sendiri itu terdapat scrolling-scrolling, dan menurut saya itu cukup membuang waktu dibandingkan dengan penggunaan PPT yang langsung satu kali klik. Kelas di mana dikerucutkan menjadi single loaded corridor dan double loaded corridor. Dari sini saya menunjukkan bahwa koridor yang lebih luas dan koridor yang memiliki ruang untuk informasi. Nah, untuk bagian yang ini sendiri pun, saya sedang menjelaskan pada persegi panjang yang berwarna merah. Maka persegi panjang yang berwarna kuning pun seharusnya tidak perlu untuk diikut-sertakan dalam satu frame, karena cukup membuat penonton kebingungan yang mana yang perlu penonton baca duluan, apakah yang atas ataupun yang di bawah, walaupun saya sedang menjelaskan yang di bagian bawah. Nah, lebih baik apabila yang tidak sedang saya bicarakan itu perlu dihilangkan, karena dapat mengganggu penglihatan penonton. Cukup mengganggu menurut saya dan terkesan tidak rapi. Koridor pada normalnya sebagai wadah bagi semua murid dari kelas-kelas yang ada untuk melewati koridor yang sama, sehingga terkadang terjadi kebutuhan pada waktu-waktu sibuk, seperti misalnya saat masuk sekolah, istirahat, dan pulang sekolah. Dari sini, nah sebenarnya enaknya dari mural ini sendiri adalah kita dapat menggunakan kursor untuk menunjuk apa yang sedang saya bicarakan itu sendiri. Masing-masing koridornya, namun interaksi tersebut tidak hilang. Sebagaimana hakikatnya koridor merupakan tempat publik di mana semua murid dapat mengakses. Nah, untuk dari mural ini sendiri juga terdapat sistem yang namanya zoom in, zoom out. Maka menurut saya dengan banyaknya zoom in, zoom out yang sudah saya lakukan sebelumnya itu membuat presentasi saya itu menjadi tidak konsisten, di mana saya harus zoom in, zoom out terlalu banyak. Nah, sedangkan sebenarnya sisi positif dari zoom in, zoom out itu sendiri adalah saya dapat memberitahu lebih detail dengan nge-zoom, sehingga penonton dapat melihat dengan jelas dibandingkan dengan penggunaan PPT yang sulit untuk zoom in maupun zoom out. Dan untuk kebanyakan zoom in, zoom out itu sendiri menurut saya pribadi membuat presentasi saya terlihat tidak formal. Ya, kemudian saya berpikir bahwa bagaimana jika koridor itu dapat diakses oleh murid kelas dari kelas tersebut saja, sehingga dari penyebaran akses tersebut dapat mengurangi terjadinya penumpukan. Penerapan masing-masing kelas memiliki koridornya masing-masing juga bertujuan untuk mengurangi interaksi tatap muka terhadap siswa kelas lain. Nah, yang tadi sudah saya perlihatkan nih sebelumnya, bahwa saya dalam satu frame ini, saya dapat zoom in maupun zoom out yang menandakan bahwa sepertinya saya tidak konsisten
ketika saya sedang berbicara, seperti itu. Oh, dan juga karena ini sifatnya presentasi, maka saya terlihat lebih banyak memberikan berupa penjelasan-penjelasan kata-kata dibandingkan dengan gambar-gambar itu sendiri. Di mana lebih baik apabila sedang presentasi itu lebih mengutamakan gambar-gambar dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang ada. Banyak orang cenderung berisiko dalam penularan COVID-19 melalui airborne maupun droplet. Dari sini dapat saya katakan bahwa pejalan kaki itu selalu mengambil rute tercepat untuk sampai pada tujuan mereka. Di mana dari sini siswa dapat langsung menuju ke kelas masing-masing tanpa berpapasan dengan siswa kelas lainnya di koridor. Dapat dilihat dari ilustrasi yang telah saya buat, di mana saya membedakan masing-masing warnanya untuk menunjukkan bahwa masing-masing warna tersebut merupakan koridor bagi kelas yang sudah ada. Dan dari sini saya mengambil teori dari Madani Board 2003 tentang aksesibilitas, di mana saya mengganti koridor yang awalnya publik menjadi semi publik, di mana aksesnya memang diperketat, di mana aksesnya tersebut hanya khususnya untuk murid yang berada pada kelas tersebut. Namun saya juga memberikan tempat untuk berinteraksi, di mana murid tersebut dapat digunakan untuk interaksi. Nah, untuk dari visual presentasinya sendiri, penonton, menurut saya pribadi penonton akan terdistract dengan tab-tab yang berada di atasnya. Apalagi tab-tab pada presentasi saya ini banyak sekali. Dan tab-tab ini menurut saya tidak ada korelasinya terhadap apa yang sedang saya bahas. Maka sebaiknya tab-tab tersebut saya hilangkan ataupun saya crop. Dan juga pada di bagian bawah ada tulisan "Are you using a trackpad?" dengan warna yang sedikit mencolok, yang menurut saya menjadi pusat perhatian bagi penonton yang sedang menontonnya. Apalagi tulisan tersebut memberikan efek hilang timbul yang menjadi perhatian untuk para penonton itu sendiri. Ini dapat saya kasih lihat. Nah, seperti itu. Sekian dari review presentasi saya. Terima kasih.